Halo pemirsa, jumpa lagi bersama saya Vicky Ramadhani dalam program podcast Teras Negeri. Dan kalian juga dapat menyaksikan program ini di kanal YouTube Tempo.co. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, tetangga nih dari kota Jakarta. Langsung saja kita sapa Wali Kota Bekasi, Bapak Tri Adianto. Pak, thank you Pak udah mampir ke Tempo walaupun sibuk banget nih ya. Gue yang makasih bisa diterima dengan baik. Wah, mulai baru turun dari mobil aja yang nungguin banyak banget. Ya Ya, semoga itu jadi keren lah. kesan yang positif ya Pak ya, Iya. di Tempo ya Pak. Pak, sebelum kita diskusi saya sedikit bacain tentang profil Bapak dulu ya. Siap. Baik pemirsa, sebelum masuk ke perbincangan, saya ingin membacakan sedikit gambaran tentang Kota Bekasi. Nanti jika ada yang salah bisa disanggah juga Pak langsung Pak. Jadi pemirsa, Kota Bekasi Siapa yang berani sama Tempo? Iya. Iya juga sih. Iya, udah apa namanya pasti timnya udah duluan. Udah riset ya, Pak, udah ya? riset. Jadi ini berdasarkan riset dari tim Tempo, Kota Bekasi merupakan kawasan penyangga utama Jakarta yang terus bertransformasi menjadi pusat urban baru. Letaknya yang strategis didukung infrastruktur masif seperti LRT, Jabodetabek, dan kereta api cepat membuat Kota Bekasi menjadi salah satu primadona investasi di kawasan Jabodetabek. Di bawah kepemimpinan Bapak Tri Adianto, Pemkot Bekasi terus berupaya menjawab tantangan urbanisasi dan mengembangkan potensi ekonomi lokal serta menjadikan Bekasi kota yang nyaman dan berdaya saing global. Di mana wawancara ini akan mengulas strategi pembangunan, peluang investasi, prestasi kota, dan arah masa depan Kota Bekasi sebagai kawasan modern yang berkelanjutan. Langsung saja kita tanya ke Bapak Wali Kota. Pak, terpikirkan gak sih menjadi Wali Kota Bekasi? Karena backgroundnya sebelumnya kan ASN. gitu ya. Dari Lampung ke Jakarta gitu ya. Sempat menjadi kepala dinas, sekdis dan lain-lain, wakil, sekarang jadi wali kota. Terpikirkan nggak Pak? Boleh diceritain Pak? Jadi kalau lihat dari perjalanan kehidupan, itu jadi memang sesuatu yang sangat fantastis lah ya, karena di luar ekspektasi. Pasti. Ya, karena apa ya, prosesnya kan sangat panjang. Apalagi saya dimulai dari hanya lulusan D3. Ya, jadi kalau D3 tuh begitu jadi pegawai negeri cuman golongannya 2B. Kalau 2B itu setara kalau di tentara bintara lah gitu ya, sarsan lah gitu ya. Tapi itu tadi ya, jadi saya selalu hidup itu konsisten dan mengerjakan dengan secara perfect gitu ya. Jadi berupaya seoptimal mungkin apa yang diberikan saya kerjakan dengan sebaik-baiknya. Dan kalau kita yang namanya ASN, dulu tuh mimpinya cuma nggak boleh naik sampai 2 level, 3 level gitu. Jadi kalau dari staff ya mimpinya kapan gue jadi kepala seksi gitu ya. Ya benar. Nah, kalau cari kepala seksi perlu apa sih? Oh kita harus sekolah, kita harus sekolah kedinasan gitu. Oh kita punya basic keterampilan yang harus kita penuhin, yang kayak gitu-gitu. Terus kalau udah jadi kepala seksi pengen jadi kepala bidang apa sih yang nah, jadi terus aja. Bertahap ya Pak Kepala ya? bidang, sekretaris, terus kemudian jadi kepala dinas. Kita pikir kan udah pada tataran top level gitu ya. Jadi ya sudah, apalagi kalau lihat saya sangat junior. Ya saya memang jadi kepala dinas itu termasuk kepala dinas yang muda di Kota Bekasi. Usia 42 saya sudah jadi kepala dinas. Wah. Nah, sementara mau itu pasti jadi naik karena prestasi dong. menurut ya, menurut yang menilai ya. Tapi itu tadi perjalanan hidup saya juga nggak terlalu banyak muter-muter. Jadi staf di situ di dinas perhubungan, kemudian jadi kepala seksi di perhubungan, kabid di perhubungan, sekdis di dinas PU, kemudian jadi kadisnya di PU juga. Jadi memang betul-betul linear gitu. Orang kan dari sini pindah ke sono pindah. Nah, jadi linear aja gitu. Nah, terakhir itu tadi begitu mikir nggak mungkin lah jadi sekda kan. Seniornya banyak banget gitu kan. Nah, ada satu kesempatan diajak sama Pak Wali. Ayo Tri ikut saya aja. Sebagai wakil jadi pada wakil. saat itu. Alhamdulillah. Waktu itu emang ada ini, terfikirkan bakal menang menjadi wakil waktu itu? Karena kalau soal menangnya waktu itu kita kan punya keyakinan kan salah satu sebagai staff, kita kan memang bekerja dengan begitu optimal. Sehingga pada saat dengan Pak Rahmat Effendi rasanya memang pada saat itu begitu besarnya masif pembangunan yang ada. Termasuk pada waktu itu kan zamannya Pak Jokowi dan juga Pak Ahok. Ya, sehingga memang
dana yang kita dapatkan dari DKI Jakarta juga cukup besar. Ya, fantastis lah Sehingga ya, Pak. fantastis. Jadi kita banyaklah membangun infrastruktur pada zaman itu. Ya, kita bisa bangun di jembatan flyover yang di Jatiwaringin, kemudian yang di Kampung 2, Sumber Arta, ya, Caman, terus kemudian kita bisa bangun di Bekasi Timur. Jadi memang sangat terlihat lah begitu banyak perkembangan pembangunan yang bisa kita lakukan. Ya, termasuk pada waktu itu jembatan Sumarekon misalnya. Sehingga kita punya asumsi rasanya nggak terlalu berat juga kita pada waktu itu untuk bergerak. Apalagi waktu itu Pak Pepen punya program yang disebut Kartu Bekasi Sehat. Kartu Bekasi Sehat. Jadi Kartu Bekasi Sehat waktu itu belum ada yang namanya BPJS. Jadi belum menjadi kewajiban. Jadi pemerintah Kota Bekasi punya kartu yang kemudian bisa melindungi warganya, siapapun yang sakit bisa ke rumah sakit cukup pakai kartu. Jadi waktu itu ada kesempatan jadi wakil, akhirnya singkat cerita dapat tugas juga sebagai PLT sempet ya. Ya. Kita hampir setahun. Ya 9 bulan lah ya. Abis itu baru diangkat jadi wali kota. Kota itu berkontestasi, akhirnya jadi wali kota. Nah kemarin kampanyenya gimana Pak? Asik apa enggak itu? Asik aja lah ya kan, karena memang ya jalanin aja gitu loh, hidup tuh mengalir aja gitu kan, dan kayaknya seakan-akan semua itu jalannya dipermudah. Tapi pas di ujung itu beda tipis dengan paslon lain tuh agak deg-degan dikit gak Pak? Jadi deg-degannya itu justru di hari hanya. Oh ya. Karena sejak awal itu survei kita kan tinggi terus. Tinggi terus gitu kan. Jadi kita yakin lah bahwa kita punya keyakinan pasti akan bisa menang gitu ya. Nah, yang pertama adalah pada saat pemilihan itu hujan. Oh ya. Sehingga pada saat saya datang ke TPS agak siang hari itu kondisi TPS kosong. Jadi tingkat partisipasi sangat rendah. Ya. Ada faktor itulah pasti Faktor itu ya. Terus juga kayaknya nih banyak anak muda Kota Bekasi yang banyak ketiduran gitu ya. Karena hujan syahdu ya Pak. Hujan. Dan mungkin mereka udahlah pasti Trihardianto menang gitu ya. Jadi ya nih pemilih saya kan rata-rata pemilih muda nih, anak muda lah ya. Karena perhatian pendekatan politiknya juga lebih asli, lebih kesana lah, karena lebih banyak mendengar kan. Anak muda sekarang pengen didengar, terus pengen apa maunya dilibatin, kita eksekusi, kita akomodir kayak gitu. Akhirnya hari H. Begitu hari H-nya kok kayak gini. Apalagi kan ada quick count tuh ya pasti keluar tuh. Begitu keluar quick count, saya tuh mulai jam 2 dibuka. Quick count kita dengan lembaga survei yang nangani, itu kita minus 11. Udah langsung kita kalah 11%. Gimana? Terus saja naik, baru kemudian terasa itu adalah di jam pada maghrib lah, hampir mendekati Isya. Udah mulai 80% masuk tuh ya data-data ya. Ya hampir, kita baru bisa menyatakan itu di 96-97% suara masuk. Posisi kita menang hanya 0,5%. Sehingga pada saat itu tim lembaga survei kita dia nggak mau memberikan pengumuman bahwa kita menang. Karena kan dia harus menang di atas 1% kan. Nah, makanya pada waktu itu yang mengumumkan saya. Saya dengan Pak Haris waktu itu kita statement dengan tim pemenangan bahwa kita memenangkan pertarungan. Bismillahirrahmanirrahim kita menang. Bismillahirrahmanirrahim menang. Nah, nge-bluffing gitu. 2%, padahal kita tahunya 0,5%. Tapi akhirnya kan terpilih. Ya, terpilih. Iya kan? Apa tuh? Tetap pilihan rakyat itu kan. Ya Pak ya. Walaupun berapa kecil selisihnya apa segala macam, kalau dinyatakan menang itu berarti berjuang dulu di MK lah ya. Iya. Oh, sempat berjuang dulu di MK ya? Berjuang dulu di MK. Waduh. Berarti tidur mulai nggak nyenyak juga itu dikit. Tapi akhirnya terpilih Pak. Visi besar apa sih Pak yang mau Bapak bawa nih di Kota Bekasi? Karena kan Bekasi itu sebenarnya udah jadi ya sebagai kota gitu ya, udah tinggal dikembangin lagi. Tapi pasti ada dong genuine visi dari Bapak yang mau dikembangin di Kota Bekasi. Kalau saya sederhana bahwa kita pengen kan, kenapa sejak awal kita pengen tuh Kota Bekasi itu kota yang keren gitu ya. Jadi kota yang keren itu kalau kemudian kota itu nyaman dan kemudian masyarakatnya sejahtera gitu kan. Makanya begitu nyaman ya kita mulai tuh menginisiasi dengan memperbanyak taman-taman yang kita bangun,
ruang interaksi Nah, gitu ya, ruang bermain ya. karena selama ini kan Bekasi sering diledekin ya Pak ya. Apa itu? Kota mepet Jakarta, Mepet Jakarta, planet lain. planet lain. Karena suhu di sana mungkin lebih panas ya dianggap ya. Nah itu Bapak menjawab pertanyaan-pertanyaan lucu itu dari generasi muda seperti apa tuh Pak? Kalau saya Dari itu visi menjadi Bapak. satu peluang ya, Mm-mm, makanya meme-meme yang itu kita pergunakan tuh. pasti. Makanya begitu kalau masuk Bekasi kita juga bikin tuh ya namanya Planet Bekasi. Oh iya Kita bikin benar. muralnya. Kita bikin muralnya kan. Jadi justru itu menjadi satu kekuatan. Jadi orang akhirnya pengen tahu sebetulnya apa sih, kenapa kok Bekasi dibilang jauh gitu kan? Padahal kan cowoknya keren-keren. Satu, dekat juga. Dekat juga. Bahkan Ya. jadi tempat transit ya Pak ya. Dan Bahkan bukan sebagian banyak. hanya tempat transit, sekarang menurut saya udah menjadi tempat hunian. Iya, Karena begitu lengkapnya sistem transportasi Ya yang ada. benar. Ya, Ya, Pak ya? sepakat. Kita mau ke Bandung naik kereta Kereta cepat bisa, gampang. iya. Mau ke Jakarta banyak pilihan. Banyak pilihan. Ada LRT, ada kereta apa yang komuter, Iya, dan itu komuter juga lain. sampai malam, Mm-mm. aman gitu ya. Dan 1 kali 24 jam kayaknya hidup di kota. Dan yang ya. pasti aman lah ya Pak ya. Ya. Nah itu yang paling penting. Nah, oleh karena itu hari ini kita coba bagaimana membangun ruang-ruang interaksi. Mm-mm. Ya, jadi lebih banyak lagi taman-taman yang kita buat. Mm. Dan kita mencoba yaitu tadi membuat ruang terbuka hijau juga semakin banyak. Makanya programnya ke depan kita akan lebih banyak untuk membebaskan lahan-lahan. Kemudian kita konsep sebagai daerah apa buat kayak danau. Iya. Kita lihat aja inisiasi. Begitu Tapi yang Sumarekon bikin danau aja itu muncul Masih tuh rame. rame kan. Nah, sekarang Pedagang-pedagang pada nah, pacaran makanya juga di bagaimana situ. sekarang Bekasi juga bisa menghidupi untuk warga masyarakatnya. Tapi satu Kan di Bekasi juga ada loh, apa? Bandar Bekasi Jakarta. Oh iya. Bandar Bekasi. Bandar Bekasi, Bandar Bekasi, padahal Bandar Jakarta. Karena Jadi apapun saya kira yang untuk kebutuhan baik dasar maupun have, iya. rasanya sih di Bekasi udah lengkap. Udah Ya. Makanya terasa tuh Heeh. kalau Sabtu dan Minggu Jakartanya sepi. Pada ke Bekasi semua. Pada ke Bekasi semua. Tapi Dan satu orang Bekasi nggak perlu harus keluar lagi. Oh iya benar. Ya kan? Karena semuanya udah ada di situ. Sudah ya, udah lengkap di situ. Tapi satu pertanyaan teknis biasanya Pak, dari visi Bapak dampak yang kerasa langsung di masyarakat tuh apa gitu biasanya? Jadi yang saya kira yang jelas kita sedang berupaya terkait dengan kesejahteraan. Iya, itu yang paling penting. UMKM yang hari ini menjadi sokong gurunya ekonomi, di mana kami punya potensi 2,6 juta jiwa. Ya. Ini tumbuh dengan pesat dan berkembang. Sehingga tentu itu tadi bagaimana lapangan pekerjaan itu tinggal membutuhkan kreativitas. Ya, betul. Nah, di samping itu kita juga memberikan satu program bahwa pemerintah hari ini menginisiasi memberikan fasilitas bagi warga yang memang ingin bekerja tidak saja di skala aglomerasi tetapi di luar negeri sudah kita siapkan APBD-nya. Jadi ada program untuk menunjang lapangan pekerjaan, tapi harus diiringi SDM-nya juga harus bagus. Nah, hari ini juga warga masyarakat juga Kota Bekasi ini kan senang dengan olahraga. Nah, kita lagi buat ya gedung olahraga 6 lantai. Nanti kita siapkan fasilitasnya sehingga akan lebih banyak anak-anak yang berprestasi. Tapi Car Free Day udah ada juga kan di sana, Pak? Wow, Car Free Day salah satu Car Free Day yang terpadat, terame ada di Bekasi. Yeah. Nah, itu dari visi Bapak tantangan utama biasanya apa sih, Pak? Ya tentu kalau tantangan kita menghadapi sumber daya manusia. Itu udah paling penting. Ya udah pastilah ya. Kita menghadapi sumber daya yang memang memiliki keterbatasan. Belum lagi terkait dengan perubahan mindset, perilaku ya. Hari ini kan kita bagaimana persoalan tantangan yang kita hadapi yang di depan mata adalah pengelolaan terkait dengan sampah. Ya itu. Ya kan, sampah itu sekarang sudah dalam posisi darurat sampah. Nah, oleh karena itu perilaku warga masyarakat juga kita coba kita rubah. Dimulai dari mana? Dimulai dari aparatur. Iya. Ya, saya sudah hampir 5 tahun yang lalu ya bagaimana menggunakan tumbler. Ya. Di rumah kita pisah antara yang organik, anorganik. Kemudian apa namanya ketergantungan plastik dikurangin. Plastik dikurangin. Kemudian juga sampah anorganiknya kita rubah menjadi magot. Oh iya benar. Dan kemudian kita sedang bekerja sama dengan para hotel-hotel yang ada.
Kalau perlu makan pagi itu yang mereka masih dalam kondisi baik, jangan dibuang. Heeh. Tapi kita buat semacam kotak, nanti kita berikan makan gratis kepada warga masyarakat. Oh, Jadi gitu. makanan itu jangan dibuang, ya Heeh. kita optimalisasikan. Yang memang masih bagus, kenapa tidak kita berikan Iya. kepada yang masih berhak? Gitu. Tapi yang paling susah ya itu sebenarnya lapangan pekerjaan ya Pak ya, karena Makanya tadi yang saya di lapangan pekerjaan, karena memang kita ini kan kota jasa dan perdagangan. Ah, Jadi justru bagaimana unsur kreativitas dari anak-anak muda itu iya. kita optimalisasikan. Kemudian bagaimana seluruh perilaku kehidupan itu kemudian bisa bisa disediakan oleh warga masyarakat Bekasi. Iyalah. Kita punya jumlah kendaraan bermotor yang luar biasa. Hmm. Kenapa kita tidak juga membuat banyak bengkel-bengkel? Makanya Iya. pelatihannya bengkel. Oh iya benar. Kita banyak yang Disesuaikan ya, Pak ya? menggunakan misalnya pendingin ruangan. Hmm. Kenapa kita tidak juga melakukan pelatihan terkait dengan servis AC? Iya, benar. Sehingga mereka pada akhirnya pada saat melakukan pelatihan, bukan saja pelatihan, Hmm. tapi alatnya kita siapin. Hmm. Sehingga mereka begitu selesai berlatih, mereka bisa menjadi mandiri. Iya, betul. Jadi bukan lagi mereka mencari pekerjaan, tetapi mereka bisa mencari pekerjaan dan kemudian mudah-mudahan mereka juga bisa menjadi satu bentuk usaha yang kemudian bisa menarik dan membuka lapangan Iya. pekerjaan bagi Bagi warga yang warganya. lain. Tapi ya mudah-mudahan situasi ekonomi sekarang juga membaik ya Pak ya, Ya, sehingga itu kan juga berdampak bagi pemerintah betul, daerah pastinya kan betul, dalam betul, membuka lapangan betul. pekerjaan. Gimana kita mau buka lapangan pekerjaan sementara swasta lagi pada banyak layoff dan lain Ya, sebagainya. makanya kita bersyukur banget tuh begitu Pak Gub DKI ya Jakarta, karena bukan DKI lagi ya, Gubernur Jakarta. DKJ sekarang DKJ, namanya. Daerah Khusus Jakarta. Nah, begitu DKJ Pak Gubernur yang memberikan itu tuh Trans Jabodetabek. Trans Jabodetabek. Wah, luar biasa. Itu pasti berdampak ya. Satu berdampak, dua juga mengurangi biaya transportasi buat warga masyarakat Iya, Kota benar. Bekasi. Kalau tadinya harus 2-3 kali dia pindah, sekarang cukup satu trip, harganya cuma 2.000. Iya, udah. Bayangin dari kemana-mana Bekasi udah. kemana-mana, sampai capek tuh, sampai pegel. Jadi bukan Iya kan? buat kerja, buat jalan-jalan juga Buat bisa jalan. itu. Makanya karakternya Jabodetabeknya dari Bekasi itu Sabtu Minggu juga rame. Karena dipakai buat jalan-jalan. Dipakai buat jalan-jalan. Ya itu bentuk sebagai apa ya, refreshing masyarakat ya Pak Iya, ya. iya, Jadi iya. selain buat kerja bisa dipakai buat refreshing. Iya. Tapi masuk ke tadi gimana peran Gubernur DKI itu bisa apa membuat Trans Jabodetabek itu bagaimana Pak peran kolaborasi pemerintah terhadap swasta juga masyarakat dalam menjalankan pembangunan di Kota Bekasi? Ya, tentu yang namanya pembangunan itu tidak bisa dilakukan oleh oleh pemerintah saja ya. Tapi bagaimana dunia usaha harus kemudian ikut terlibat di dalamnya, termasuk dunia kampus ya. Nah, ini makanya pola-pola hari ini terus kita lakukan adalah dengan FGD, mengadakan mereka, kita ajak bicara, memberikan kerjasama, fasilitas, kesempatan agar mereka juga bisa ikut ya di dalam rangka membangun. Nah, termasuk di dalamnya media. Kayak Tempo ini, ya enggak? Iya. Sehingga sebagai masyarakat, penyeimbang. masyarakat juga udah tahu nih Jadi sebetulnya transformasi apa ya. sih yang kemudian udah dikerjakan oleh pemerintah. Walaupun pasti pemerintah itu masih memiliki kelemahan. Pasti. Pemerintah pasti memiliki kekurangan. Pasti. Tetapi dengan adanya kekurangan ini masyarakat diharapkan ikut serta. Ya kan? Jadi ada inisiatif, kemudian munculnya dari bottom up. Iya, betul. Ya, jadi usulan, harapan. Makanya di media sosial saya rasanya sangat terbuka untuk menerima masukan. Berikan kami masukan agar kami bisa eksekusi harapan saudara. Jadi gitu. juga bentuk komunikasinya nggak cuma ketemu langsung, tapi lewat sosial media juga bisa ya pengeluh langsung ke Instagram Kalau Bapak ke ya? saya itu pokoknya gampang. Senin dan Kamis itu saya pasti ada di kantor. Ada di kantor pasti. Makanya saya kan kalau mau keluar itu tadi kalau bisa Selasa, Rabu gitu ya. Kecuali kalau kemudian memang ada rapat yang kemudian levelnya menjadi lebih tinggi kan. Misalnya dengan Pak Gubernur. Nah, itu baru. Itu nggak bisa request kita ya. ya. Nggak bisa request ya. Kita yang nyesuaiin yang ada Kita ya. yang menyesuaikan. Ya, Pak Menteri gitu, kita yang menyesuaikan. Boleh diceritain juga Pak tentang apa tuh program pendidikan yang Bapak lakuin untuk Kota Bekasi itu seperti apa Pak? Ya, jadi kalau di Bekasi itu kita punya program pendidikan yang memang kita sudah menggratiskan untuk siswa SD dan SMP. Nah, trennya ini agak berbeda. Jadi ternyata kalau untuk SD negeri
itu warga masyarakat Kota Bekasi lebih senang mereka menyekolahkan di sekolah swasta. Oh gitu. Kalau Ya. di sana. Di sana karena minatnya tuh makin lama makin turun. Hmm. Tahun lalu kita ada kursi kosong hampir sekitar 6.000. Wah, banyak dong. Iya. Nah, tahun ini kita dapat terakhir hasil pendataan kemarin masih ada kosong 10.000. Jadi trennya makin naik. Iya. Tapi begitu masuk SMP, trennya makin tinggi. Jadi masih ada kepercayaan masyarakat bahwa menyatakan sekolah SMP itu masih lebih baik di sekolah negeri daripada di sekolah swasta. di Nah, ini tantangannya kalau menurut saya, Iya. bagaimana sekolah swasta mengambil peran yang cukup lebih besar lagi Iya. periuknya. Ya, betul. Ya, karena buat warga masyarakat yang tidak mampu pun, karena kan sekarang ada sistem zonasi, Ada zonasi, afirmasi, sistem mutasi, kemudian prestasi. Nah, oleh karena itu kita memberikan subsidi ya buat yang memang tidak mampu itu 250.000 per bulan per anak. Ya, jadi kita tidak ingin ada warga masyarakat Kota Bekasi yang hari ini tidak bersekolah. Iya. Ya, demikian juga buat mahasiswa yang memang hari ini ada ketidakmampuan terkait dengan ekonomi bagi mahasiswa yang berKTP Bekasi dan kemudian kuliah di kampusnya di Bekasi, yang zonanya ada di Bekasi, itu juga kita berikan beasiswa juga ya. Tapi tetap punya syarat dan ketentuan syarat dan ketentuan berlaku lah. Pasti indikatornya kita memulai dari yang tidak mampu dulu lah ya. Jadi kita mencoba yang namanya pembangunan berkeadilan ya, dan kita pastikan bahwa anak bangsa kemudian tidak boleh terlantar karena pendidikannya. Karena itu tadi membangun negara, bangsa dan kota ini dimulai dengan struktur pendidikan yang baik. Jadi ada korelasi itu, pertama pendidikan dulu, tadi Bapak udah jelasin, habis itu lapangan pekerjaan, melalui pelatihan dan lain sebagainya, dan melalui infrastruktur penunjang ya kan. Betul. Boleh diceritain Pak bagaimana harapan Bapak itu untuk pembangunan apartemen di sekitar ya, jadi kalau sekarang ini kan kita sedang mengupayakan ya bagaimana investasi akan nyaman, akan mudah dan terfasilitasi. Iya betul. Ya, jadi macet coba kita kurangi, kemudian banjir kita selesaikan, dan kemudian juga kita mempersiapkan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan pasar yang ada, dan tentu harapannya juga bagaimana kota ini berkeadilan di dalam memberikan kesempatan yang sama. Anak mudanya kita perhatikan, tapi lansianya juga menjadi perhatian serius. Terakhir kemarin kita juara loh. Juara apa? Tiga kategori. Apa aja itu Pak? Untuk sekolah lansia di Kota Bekasi. Oh iya, itu juaranya se-Indonesia atau? Se-Jawa Barat. Oh, se-Jawa Barat, Bekasi yang juara. Kita 3 kategori. Sekolah untuk lansia. Sekolah untuk lansia. Karena apa? Karena Bekasi itu kan maju pada sekitar tahun 80-an. Nah, sekarang sudah banyak juga warga masyarakat yang karena kemudian fasilitas kesehatan dan kehidupan di Kota Bekasi itu bagus. Bagus pasti. Kayak jarang-jarang lah kayak orang Bekasi stres gitu kali. Jadi usianya panjang umur. Oh gitu. Ya kan? Murah rezeki. Nah, jadi usianya tuh rata-rata di Bekasi itu kalau dia hidupnya bahagia tuh kurang lebih bisa di atas 80 tahun. Oh itu rata-ratanya? Iya, karena kita termasuk salah satu kota yang memiliki IPM yang tertinggi. Ya nomor 2 di Jawa Barat. Dan gak stres karena banyak ruang untuk berekspresi ya Pak ya. Mau stres dikit bengong ya di Danau Sumberkon gitu Pak ya. Apalagi Bapak sekarang mau buka banyak lahan-lahan terbuka kan, termasuk Kalimalang. Untuk apalagi mengekspresikan. Pak Gubernur KDM udah janji akan merevitalisasi Kalimalang menjadi satu destinasi wisata. Dan yang paling penting niatnya ya Pak ya. Niat. Sebagai pemimpin gak ada niat buruk kan ya Pak ya untuk memimpin Kota Bekasi itu. Insya Allah. Dan apa nih Pak, pertanyaan terakhir, harapan Bapak untuk Kota Bekasi? Tentu harapannya kita mulai keteladanan di internal. Aparatur pemerintah Kota Bekasi yang hari ini sudah mereformasi dirinya sebagai pelayan warga masyarakat. Pasti. Jadi nggak perlu ragu apabila warga masyarakat memiliki keluhan ya ataupun hambatan terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh aparatur kami. Secara terbuka seluruh kanal-kanal informasi media sosial, mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, OPD, UPTD, semuanya sangat terbuka. Kalau toh masih tidak dilayani dengan baik,
masuk ke Instagram Mas Langsung Triadia. lapor aja ke Langsung Instagram lapor. pribadi Ya Pak Wako. pasti akan ada solusi. Ah, Daripada ngadunya ke Google, kayaknya nggak ada solusi. nggak ada solusi. Ah, Langsung ke pemimpinnya. langsung ke pemilik. Itu kan buat internal. Kalau buat eksternal apa, Pak? Nah, untuk eksternal tentu harapannya adalah dukungan Ya. warga masyarakat. Ya, bagi masyarakat tentu hari ini juga harus menjaga betul ya keamanan dan terutama adalah kebersihan. Ya, betul. Ya, kita tahu bahwa kemampuan pemerintah Kota Bekasi misalnya terkait dengan mengangkut sampah tentu ada waktu dan sebagainya. Kumpulkan saja, tidak perlu harus dibakar, tidak perlu harus dibuang ke sungai. Ya, sampaikan kepada kami akan angkut. Jadi ada satu kesadaran rasa memiliki ya meluhan darbeni Iya. terkait dengan kota yang kita cintai. Iya. Ya, jaga betul terkait dengan toleransi bersama umat terhadap antar umat beragama, terkait dengan suku, ras, karena itu adalah merupakan satu kekuatan yang dimiliki oleh Kota Bekasi. Pastinya. Agar apa? Agar investasinya masuk. Agar apa? Agar orang bahagia, orang nyaman, sejahtera, kemudian tinggal sehat hidup walafiat di Kota Bekasi. Baik pemirsa. Pemirsa, nggak terasa kita sudah berada di penghujung acara, tapi perbincangan kali ini menunjukkan bahwa Bekasi bukan hanya kota penyangga, tapi juga kota yang mandiri dan siap menjadi motor ekonomi di kawasan tersebut. Tapi sebelum saya menutup perbincangan kali ini, mari kita dengarkan closing statement dari Bapak Wali Kota Bekasi, Bapak Triadianto. Pak, mungkin ada yang Bapak mau sampaikan untuk 5 tahun ke depan, harapan Bapak atas apa udah yang Bapak lalui dan apa yang akan Bapak mau lakukan, boleh disampaikan, Pak. Ya. Jadi masih banyak mimpi-mimpi yang harus kita wujudkan secara bersama-sama. Tapi persoalan mendasar yang hari ini masyarakat Kota Bekasi yang dihadapi terkait dengan kemacetan, banjir, kesehatan, pendidikan, insya Allah itu akan menjadi prioritas pemerintahan Mas Triadianto dan Bang Haris Babiho. Amin. Dan pemirsa juga harus mendukung niat baik pemerintah ya dalam memajukan Kota Bekasi itu sendiri. Baik pemirsa, terima kasih Bapak Wali Kota sudah menyempatkan waktunya. Semoga terus berkomunikasi dan bersilaturahmi dengan Tempo. Dan terima kasih telah berbagi di dalam program podcast tersendiri Bapak. Dan pemirsa, saya Vicky Ramadoni, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan kisah-kisah pemimpin daerah yang menginspirasi.